satu tanaman itu menghasilkan 1 kilo. Ya. Apalagi bibit ini kan buahnya dahsyat sekali, Tadi bisa sampai 2 satu kilo. tandan bisa 2 kilo. Nah kita ambil aja satu tanaman aja 1 kilo kan. Ya, 1 kilo berarti kan kalau 400 kan dapat 400 kilo. 400 kilo kalau harga sekarang corona 250.000 berarti kan kita dapat uang 100 juta mas. kembali lagi di channel Taniling TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Bagi warga Taniling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Saat ini saya berada di Desa Ambengan, itu berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, kenapa saya ada di sini? Nanti saya akan mencoba mencari tahu dan belajar bagaimana cara membudidayakan vanili. Nah, bagi warga Taniling TV yang berminat untuk lihat budidaya vanili itu seperti apa, jangan di skip dan kita nanti akan belajar bersama-sama. Ayo ikutin saya. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi mas. Ya. Ini ada bisa Pak Wayan bantu hari ini. Ya, saya memperkenalkan Bapak, saya Ya. Aditya dari Taniling TV. Kebetulan saya lagi di Bali, di Singaraja, ngelihat, wah ada petani vanili. Saya akhirnya ke sini. Terima kasih sudah diberikan waktunya. Mungkin boleh perkenalan dulu Bapak. Oke, terima kasih mas atas kunjungannya hari ini di Budidaya Vanili Singaraja Bali. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rinaye DSW, Ketua Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali yang sekarang sudah meluas menjadi Perkumpulan Petani Vanili seluruh Bali. Tentu kita di sini sangat berbahagia ketika Mas bisa datang ke sekretariat Perkumpulan Petani Vanili di sini mas. Sama-sama Bapak, siap. Bapak boleh tahu ini pohon vanilinya tuh ini ya? Ini bunganya. Terus Iya. Bapak itu mulai tertarik menanam vanili dari tahun berapa Bapak? Nah gini sebenarnya kalau Pak Wayan seneng sama vanili itu memang dari tahun 90-an karena kakek memang seorang petani juga. Oh. Nah itulah Pak Wayan. Terus bagaimana juga belakangan ini Pak Wayan karena datang dari merantau dari Sulawesi Tengah yaitu di Poso yang sekarang menjadi Kabupaten Morowali. Tentu mulai tertarik kalau tidak salah Pak Wayan sudah memulai lagi dari 6 tahun yang lalu. Nah di mana Pak Wayan juga ingin lagi mengembangkan budidaya vanili ini karena dilihat dari segi harganya sangat luar biasa. Dia juga sebagai hasil buah pertanian termahal di dunia. Kita tahu sekarang pasca COVID-19 ini harga vanili 250.000 basah mas. Wah mantap. Nanti kita boleh belajar bagaimana dari awal cara nanamnya sampai ke panen, boleh Pak Wayan ya? Oh sangat bisa sekali mas. Siap. Karena memang tempat ini disediakan karena mas juga mungkin sudah lihat itu di sana dari tadi bahwa tempat kami ini sudah dijadikan P4S. P4S Petani Muda Keren PPPSB, di mana teman-teman bisa sharing, bisa berbagi ilmu, bisa cerita-cerita lah terkait dengan itu. Dan kita jadi petani kalau khusus budidaya vanili mas, itu enggak kotor-kotor amat seperti orang bayangkan. Teman-teman kita bisa mungkin lihat ya mas ya. Ya ini kita bisa buka kerannya aja. Nah, buka kerannya aja. Kita nyiram mungkin hanya hitungan 5 menit atau gimana kan sudah aman kan. Nggak harus seperti orang bayangkan dulu nyiram pakai selang. Ini kita tunggu hanya beberapa menit udah kena karena tanaman vanili ini tidak terlalu harus basah sekali mas. Kalau basah nanti busuk batang mati dia. Siap. Mantap. Jadi Pak Wayan nanti kita pengen tahu ya dari awal caranya media tanamnya seperti apa, itu boleh Wayan ya? Oh sangat boleh, nanti kita ajarin bagaimana kita pilih bibit yang baik, terus juga bagaimana kita siapkan media, terus kita siapkan tajarnya, kita siapkan naungannya, kan ya sudah mudah-mudahan apa yang Mas lakukan hari ini berkunjung ke kami di Budidaya Vanili Singaraja Bali ini bisa juga memberikan semacam gambaran kepada generasi milenial kita terutama. Terutama untuk budidaya vanili. Budidaya vanili. Harganya mahal. Berarti Mas, nanti kita belajar dari awal dulu ya Pak. Ya, siap.
Ini proses apa Pak Wayan? Pertama kali prosesnya tuh ini ya? Gini Mas, kita kalau mau nanam paneli Ya. tentu beberapa bahan-bahan harus disiapkan. Betul. Pertama, karena Pak Wayan juga bagaimana kita menjadikan, pertama adalah Bali ini menjadi produk-produknya dari organik, maka Pak Wayan sediakan yang namanya media tanam paneli khusus yang Pak Wayan kasih namanya Pancamedia. Nah, Pancamedia ini sudah terbukti untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan daripada tanaman paneli. Nah, sekalian juga Pak Wayan akan perkenalkan dan jelaskan bahan-bahannya. Ini adalah bahan yang dari alam semua. Ini adalah bahan organik ya? Organik Mas, Mantap. organik. Di antaranya ada kohe kambing, ada kokopit, ada sekam bakar, dan juga ada serbuk dari daun bambu gitu Mas. Itu kita kasih. Nah, terus dalam kita berbudidaya paneli tentu tidak hanya cukup media Mas. Selain juga media ini. Pak Wayan, ini kalau seumpamanya kalau yang di wilayah Bali kan mungkin bisa order ya? Oh bisa. Bukan di Bali lagi, karena Pak Wayan selama ini kita sudah ngirim ke Gresik juga. Kita ada penanaman di Gresik. Berarti bisa kemana-mana Bisa ya? kemana-mana, karena media ini bagus untuk tanaman, khususnya Kalau paneli. seumpamanya di rumah nggak pakai ini, mungkin ada tips Oh bisa, apa teman-teman tidak harus memakai pancamedia, teman-teman bisa buat kompos atau apapun. Kotoran hewan Yang jelas gitu media tanam paneli itu yang utama adalah bagaimana media itu gembur dan mengandung NPK juga. Ada nitrogennya, fosfor dan kalsiumnya, kan itu dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, tidak harus kimia. Kita bisa dari lingkungan kita sekitar, kita buat kompos Mas gitu. Nah ini berarti disiapkan media tanamnya dulu, setelah itu apa Pak? Nah, kalau kita menanam secara modern seperti sekarang misalnya di bawah greenhouse atau rumah, kita buat pot juga, kita sediakan tajar. Kita juga produksi di sini di Hude Hambligataya, tepatnya di Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Welia di P4S. Ini tajar ini namanya tajar untuk bagaimana kita rambatkan nanti tanaman paneli. Karena pada tanaman paneli itu kan harus ada rambatannya, dia wajib karena dia tanaman bersurur Mas. Ini Pak? Bahannya dari koko fiber, di mana adalah serabut kelapa yang sudah hilang taninnya. Karena dalam serabut kelapa itu mengandung yang namanya zat tanin yang kurang bagus untuk tanaman. Maka kalau misalnya teman-teman punya serabut kelapa bisa dicacah begitu, itu direndam dulu biar zat taninnya itu larut pada air. Baru kita pakai seperti ini, kita sediakan kawat. Ini diameter sekitar 15 cm. Nah, kita sediakan pipa dan pipanya dimasukkan dulu, baru nanti kita masukkan ininya koko fibernya, Mas ya. Jadi warga Taniling jangan asal langsung pakai serabut kelapa. Oh jangan, karena itu ya enggak boleh. Itu itulah pentingnya kita banyak teman. Saya pun dapat ilmu itu kan bukan begitu dari saya sendiri, tidak. Kita harus banyak teman, kita terus belajar dari alam, sehingga hal-hal itu yang akan bisa memberikan hal yang baik dan bisa kita bagikan. Mantap. Setelah ini nanti media tanam nanti boleh di pot. Oh ini boleh di pot dan juga kita boleh langsung di misalnya di media tanam langsung. Nanti kita ajak ke teman, ya Mas. Oke, ya? siap. Oke. Setelah ini berarti kita siapkan sulurnya dulu kita cari sulur dulu ya, sulur yang baik ya. Oke. Ayo kita ikutin. Baik warga Taniling TV, tadi kita udah diajari untuk menyiapkan media tanamnya. Sekarang Pak Wayan mau berbagi ilmu tentang gimana mencari sulur bibitnya ya Pak? Oh iya. Gimana Pak? Gini Mas, kalau kita cari bibit paneli tentu yang kita sudah tahu asal usul bibit induknya. Karena bibit induk ini penting, kita tahu apakah buah paneli itu besar, unggul, atau bagaimana kan. Jenisnya juga, termasuk varietasnya juga. Nah kebetulan di sini kita di Bali kembangkan varietas unggul Pania 1 tandan ganda. Di mana buah paneli tandan 1 tandan ganda ini kalau medianya sudah pas, nutrisinya sudah bagus, itu kita bisa 1 tandan 2 kilo Mas. Ini Mas. Tandan 2 kilo. 2 kilo teman-teman. Nah ini salah satu contoh sulur bibit Pania 1 unggul yang ini bisa mengeluarkan 1 tandan bisa 2 kilo. Nah kita cari sulurnya ini untuk jadikan bibit dari pucuknya ini, Nah sebelum kita jadikan bibit, kita kemarin sudah potong karena ini mau jadikan bibit, harus dipotong pucuknya. Nah dipotong pucuknya. Nah kita di sini maksimal kita cari sulur ini paling panjang hanya 4 meter. 4 meter. Nah selebih dari 4 meter itu nanti cenderung keluar bunga bukan tunas untuk vegetatifnya.
Artinya tidak pertumbuhan, jadinya bisa tumbuh lagi ya ya? ke buah jadinya. Maka kita hanya bisa kalau rekomendasi dari Pak Wayan itu maksimal dari pucuknya ini kalau mau cari sulur bibit vanili itu hanya maksimal 4 meter. Kalau warga Taniling TV pengen nanam vanili itu harus pakai sulur atau bisa dari Bibit. semaian bibit gitu? Sebenarnya Gimana? itu tergantung kalau kita sudah banyak ada sumber sulur, kita tanam sulur aja, tidak usah nyemai, langsung aja kita tanam. Karena apa itu Pak? Satu, pertama lebih cepat kita akan tanaman ini berproduksi seperti tadi Pak Wayan jelaskan. Juga untuk bagaimana kita tahu bersama bahwa setiap tanaman itu adalah penting melakukan fotosintesis. Ya. Artinya dia memasak makanan dari daun. Nah, ketika kita sulur ini panjang kita tanam, tentu masih ada daun yang tersisa. Ya. Sehingga proses stressingnya itu lebih cepat kembali gitu. Jadi memang disarankan mending tanam pakai sulur panjang, panjang ya minimal 1 meter lah. Siap. Mungkin seteknya gampang aja. Ini Gimana, kalau kita Pak? budidaya ya gampang. Kita tinggal potong aja. Itu. Nggak ada trik-trik khusus ya? Nah, pokoknya 1 meter enggak, gitu ya ya? segini. Nah, terus habis kita setek seperti ini dari pohon induknya yang kita jadikan bibit, kita harus bersihkan akar-akar udara ini, Mas. Kita bersihkan akar-akar udaranya Karena ini ini. nggak ada fungsinya. Karena ya? tidak ada fungsinya, paling dia mengundang penyakit ya. Oh, malah mengundang Iya, penyakit ini kan kering nanti takutnya juga menular ke sini keringnya kalau misalnya ada bakteri yang tidak bagus, Ya. sehingga ini kan bisa rusak. Karena dalam tanaman vanili ada masalah krusial satu yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang namanya busuk batang, yaitu fusarium. Nah, setelah kita bersihkan akar udara, Ya. karena kita akan melakukan penanaman sulur panjang, kita juga beberapa daun ini kita hilangkan, Mas. Oh, harus dihilangkan. Hilangkan. Karena ini kan nanti Dari akan atas ya, Pak, ya? Dari bawah. Nah, nanti tak jelaskan juga. Oh, iya. Ini di bawahnya yang akan kita tanam, sulurnya kita bersihkan. Nah, kita bersihkan 2 buku aja, 2 daun ya. Daun ya. Nah, Setelah ini berarti nanti ada proses berikutnya ya, ya Pak? penanaman. Oh, penanaman. Nah, sebelum penanaman kita Ya. bisa ini sebenarnya jangan kalau kita setek sekarang ini kita tanam sekarang. Oh, enggak boleh. Bukannya tidak boleh, tapi kalau kita ada SPT dan lain sebagainya sih bisa. Tapi yang lebih bagus itu tunggu ini biar kering dulu. Berapa Biar lama, kering. Pak? Ya mungkin 3 hari lah. Oh, 3 hari. Seminggu enggak masalah. Karena kalau agak layu kita baru agak stres kita tanam itu cenderung nanti akarnya akan lebih cepat dia keluar. Gitu. Oh, berarti biar dibiarkan dia stres dulu atau? Iya, biarkan dulu. Intinya getahnya ini enggak basah lagi, dah kering di sini. Oh, pokoknya kalau getahnya udah kering itu udah siap tanam. Udah siap tanam. Kenapa harus kering? Karena ibarat kalau kita manusia luka, kalau luka itu kita masukkan ke kotoran nanti infeksi jadinya busuk batang. Ya, kalau sudah kering kita masukkan kan enggak ada Udah proses sembuh dia lah dia. pembusukan. Ya, betul. Artinya proses pembusukannya cenderung tidak ada gitu. Siap. Oke. Nah, ini berarti kita sekarang menanam sulur bibitnya ini ya. Ya, itu dah. Ini kita mau nanam di mana, Pak Wayan? Di sini. Oh, sini aja ya. Sekalian kita buat tutorialnya ya. Ya. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, sebelum kita menanam pohon vanili, tentu jarak tanam harus diperhatikan. Lebar bedengan, teman-teman bisa lihat lebar bedengan. Ini karena simbolis kita membuat tutorial, minimal itu lebar bedengan 1 meter, teman-teman. Harus 1 meter ya? Harus 1 meter lebarnya dari sini ke sini. Ya. Terus kita pasang tajarnya ini jaraknya 1 meter, Mas. Untuk contohnya dari situ sama sini kan, Ya. 1 meter. Nah, Kalau ini setelah- kita cuma praktek aja ya praktek Pak? ya. Nah, ini sudah saya kasih tadi pancamedia itu. Oh, Ini pancamedianya ya. Sudah pancamedia. Nah, setelah pancamedia kita tancapkan ini, Mas. Nah, ini tajar. Tajarnya. Nah, contoh tajar ini kita tancapkan, contohnya sudah seperti ini, kita sudah pasang seperti ini kan. Nah, sudah pasang. Nah, sekarang proses penanaman. Jadi kan? antar tajar harus 1 meter 1 ya, Pak? meter ya, Ini cuma minimal. tinggal ditancap gitu aja. Ya, Pak? tinggal ditancap. Pokoknya Pokoknya dalam gitu ya. teman-teman Link TV, Tani Link TV ya. petani Link TV dimanapun berada, pokoknya Anda tancapkan ini yang penting kuat ya. Pokoknya nggak jatuh Ya, gitu nggak ya. jatuh, biar kuat. Nanti kan sulur ini juga bisa berat. Di atasnya kita bisa kasih lanjaran sampai di sini kemana kan. Buatlah kokoh gitulah Kokoh ya. intinya. Yang ya. penting nanti tajarnya harus kokoh Kokoh gitu. ya. Siap. Nah, itu kita proses nanamnya sebenarnya gampang untuk nanam vanili. Teman-teman, ini kita untuk sebelum melakukan penanaman, kita ikat dulu di tajarnya ini. Ikat, teman-teman bisa pakai tali apalah, bisa untuk menanam vanili ini.
Diikat ya Pak. Diikat Wayan ya. Diikat. Nah, ikatnya ini jangan keras-keras. Ya segini aja contohnya. Ya. Nah terus, nah ini kita gini aja gampang sekali nanam. Kalau paneli. jangan keras-keras tuh fungsinya untuk apa Pak? Biar ini nanti ndak tersendat nutrisi dari bawah. Oh. Kalau ini kenceng dikerat gitu ya? dikencengin ya. Siap. Nah terus kita nanamnya gini. Nah ini. Ini jangan semua ditanam kayak ininya, jangan ditanam. Nah karena ini kita tutorial kan masih basah tadi kan. Ya, harusnya ini udah anggap ini kering udah ya. kering ya. Ya, Ini udah siap. kering ya. Nah kita tanamnya di sini aja Mas. Kita tinggal timbun di sini aja gitu. Oh enggak sananya enggak. Iya, ada. yang ini ndak, yang di sininya ndak. Biar ini terus terjaga kekeringannya ya. Nah, kayak gitu. Selesai ya. Gampang kan? Ya, yang paling penting ini karena Iya. kalau orang normal biasanya kan harus Ya ketutup ini ya. semua. Nanti kalau ini dikubur sehingga nanti kalau kelembabannya misalnya terlalu basah, ini kan cenderung nanti busuk juga. Ya, ini menghindari kita busuk. Ini berarti kalau kayak gini berapa bulan? Ini kita tunggu 1 sampai 2 bulan sudah keluar tunas akan menjalar ke sini. Oh mulai menjalar ya? Ya. Oke. Siap. Nanti Nanti kita kita perawatan. lihat pohonnya yang Ya. sudah jadi Ya, oke. perawatannya gimana Ya, gitu ya? ya. Ini kebunnya Pak Wayan ya? Ya, ini kita perkenalkan jenis paneli yang kita budidayakan. Planifolia. Ini kita berada di Planifolia Garden PPPSB, Perkumpulan Petani Paneli Seluruh Bali. Ya. Siap. Wah banyak juga ya Pak. Ya? Ini kita diajari untuk perawatan ya? Ya, perawatannya. Nah ini warga Taniling kita mau diajarin sama Pak Wayan untuk perawatan ya tadi setelah tanam ya? Ya Mas, mungkin langsung aja diperkenalkan bagaimana perawatan pohon paneli ini sebenarnya sangat mudah sekali dari komoditi-komoditi yang lain. Tadi habis nanam, kita sudah sediakan media dan lain sebagainya, kita sudah jaraknya sudah seperti ini, Ya. sudah seperti ini, kita sudah ada penyiramannya, sudah disiapkan. Tentu jangan lupa teman-teman harus ada parametnya, ya. Oh, berarti memang harus Ada nggak naungan boleh- ya. naungan ya, Ya, nggak naungan boleh untuk- langsung kena matahari. Ya, untuk mengurangi daripada sinar matahari karena pohon panel ini memerlukan sinar matahari maksimal 50%. Ya, Oh, Itu. siap. Jadi perlu diperhatikan juga harus ada naungan. naung. Tapi kalau umpamanya nggak bikin greenhouse, Kita dibikin pakai tajar hidup pohon-pohon bisa, gitu boleh ya? Yang penting itu sinar mataharinya itu hanya masuk 50%. Nah, karena tanaman juga penting sinar matahari untuk Iya, fotosintesis. fotosintesis. Tapi jangan sampai kelebihan. Oh, Nanti bisa lihat juga yang di sana itu agak sinar mataharinya terlalu keras, artinya lebih dari Berlebihan, 50% itu nanti tanaman agak kuning. Memang sih tidak mati. Tapi kalau lebih daripada 50%, lebih bisa 70%, nanti kalau kelamaan ya juga mati juga ya. Oke. Oh iya, apa Pak Wayan? Ini mau tanya juga untuk vanili sendiri ini itu bagusnya ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi? Nah ini Mas sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Kita tanaman paneli bisa tanam di mana saja, asal jangan di atas air laut. Oh, Kita dari Sabang sampai Merauke kita nanam paneli dan Pak Wayan juga sudah sebarkan beberapa sulur-sulur bibit paneli, sulur-sulur bahan akan dijadikan bibit paneli oleh petani. Yaitu kemarin kita ada yang dari Blok Semawe Banda Aceh sampai ke Sorong kita. Kan teman-teman bisa juga nanti kalau pingin tertarik tentang budidaya, apalagi teman-teman taniling, teman-teman taniling dimanapun anda berada, selain juga nanti bisa komen di YouTube-nya langsung taniling, kami juga di Singaraja Bali tepatnya kita bisa bagikan sulur-sulur untuk teman-teman ikut menanamnya. siap. Nah, mungkin Berarti hari nanti ini untuk warga Taniling TV yang tertarik itu nanti bisa langsung kontak Pak Wayan aja ya. ya bisa disampaikan mungkin nomor HP Pak Ya, Wayan. nanti nomor HP-nya bisa kita taruh di deskripsi aja. Iya, ya, Pak, diskusi ya. Oke. Terus kemudian nanti kalau pengen tahu juga Pak Wayan juga ada YouTube-nya ya. Ya, Apa, ada. Nah, teman-teman juga kalau fokus yang di budidaya paneli berkat bantuan daripada Mas yang dari Taniling itu saya sendiri punya channel YouTube yang namanya Rinaya DSW Channel. Rinaya DSW Channel. Nanti kita taruh sini, jangan lupa di-subscribe juga ya. Iya. Siap. Terus juga ada Facebooknya Oh, Rinaya Facebook. DSW juga. Oh, siap. IG-nya juga Instagramnya juga Rinaya DSW juga. Siap. Ya.
Sosial medianya nanti juga kita taruh di bawah sini. Oke. Tadi kembali ke pertanyaan Pak Wayan, itu bisa dari 0 mdpl sampai Kalau dari nol sekali kan kena air laut ya. Oh iya, nggak boleh. Minimal 10 ya. meter ya. Dari laut dan sampai MDPL 1200 pun bisa kita tanamkan. masalah produktivitas. Tetap produktivitas, yang penting Nggak kebutuhannya jauh beda. memang dari segi kebutuhannya itu berbeda Mas. Misalnya kalau MDPL tinggi, kita mungkin kalau misalnya karena hujan sering dan lain sebagainya, itu mungkin ada beberapa medianya itu. Kalau Pak Wayan sendiri kan tadi sudah Pak Wayan bilang bahwa menciptakan yang namanya produk media tanam paneli yang Pak Wayan kasih nama yaitu Pancamedia. Nah itu mungkin dari komposisinya kita beda karena perlakuan di tempat dingin dengan di tempat itu kan berbeda. Disesuaikan ya. Makanya kalau teman-teman nanti pengen media tanam paneli dari Pak Wayan, itu harus dikasih tahu dulu Pak Wayan tempat nanamnya di mana ya, MDPL-nya di mana ya. Pesan dulu baru Pak Wayan buat, itulah petani. Disesuaikan. Iya, disesuaikan karena di produk Pak Wayan itu harus menyesuaikan dengan tempat, bukan menyesuaikan dengan produk Pak Wayan. Ya, Kita produknya harus disesuaikan. sesuaikan dengan kebutuhan tanaman di MDPL itu ya. Siap. Nah ini sekarang Pak Wayan kita diajari cara perawatan setelah tadi nanam ya. Ya, sebenarnya teman-teman Warga Taniling TV itu gampang sekali nanam paneli. Teman-teman kalau sudah tadi misalnya kalau kita budidaya paneli gampang sekali, kita sudah nanam tadi kan, tunggu beberapa bulan kan sudah keluar tunas. Nah ini tanaman sudah berusia memasuki usia 2 tahun kan. Nah perlu kita perhatikan, ini sulur ini harus kita betul perbaiki, jangan sampai dia yang di sini sampai ke sana kan. Oh nggak boleh. Nggak ya, boleh. Pak? Nah selain dari pengaturan sulur, kita harus bersihkan juga akar-akar udara ini ya, yang kayak tadi juga ya. Nah, ini juga dibersihkan. Oh ya Pak Wayan, tadi dari kita tanam sampai itu bisa produksi sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ini udah mau akan produksi ini ya. Nah, Keluar bunga ini ya. kalau yang sulur dari sini, ini kita bawa ke sini Mas. Bawa ke sini. Ya. Bawa ke sana kan. Nah, itu. Oh, gitu. Ini kayak yang begini ini kita kembalikan nanti. Oh. Nah, jangan sampai dia yang di sini ke sana gitu. Oh iya ya. Dia harus menggelantung dia ya. Jadi warga Taniling TV sulurnya nggak boleh ke sulur tetangga ya, Pak ya? Boleh beberapa untuk sulur gawang namanya ya. Oh, boleh beberapa, tapi jangan kebanyakan. Oh ya. siap. Nah, ini kan perlu dibersihin lagi ya. Nah, teman-teman, dalam budidaya paneli itu penting yang namanya pemotongan pucuk ya. Pemotongan pucuk, kenapa penting? Karena pemotongan pucuk ini ketika umur tanaman kita sudah memasuki usia 2 tahun, itu akan berpotensi merangsang untuk mengeluarkan tandan bunganya. Kalau tidak dipotong, nanti dia tidak mau mengeluarkan bunga. Oh, itu umur berapa, Pak? Umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun kita potong pucuknya. Ya. Karena di proses 2 tahun kita misalnya kalau di MDPL seperti ini di 400 MDPL ya. Siap. Itu kita adakan pemangkasan di bulan 4 atau bulan 5 ya. Dari bulan 3 sudah kita bisa pangkas ini. Itu wajib di bulan Wajib karena kalau biarin sulurnya begini terus tidak mau keluar bunga. Dan harus di bulan dari bulan 3 sampai bulan 6. Itu harus ya. Contohnya kita potong gini aja. Ini tanaman kan dia stres dia. Ini berarti harus dipotong ya, Pak? Ya, potong pucuk untuk mengeluarkan. Kalau stres dia diapakan, Pak? Iya kayak gini, harus digelantungan gini. Nah, gelantungan ini kan nanti agak tersendat ya nutrisinya di sini kan. Ya. Sehingga ini potensi penuaan sulur sehingga akan mau mengeluarkan bunga. Oh. Itu aja. Jadi sulurnya memang harus disetreskan terus biar penuaan ya? Ya, penuaan batang sehingga akan mengeluarkan bunga bukan tunas lagi ya. Nah terus ada juga Pak yang tambahkan, kita perlakukan tanaman paneli ini medianya hati-hati karena kalau ini nanti tercemar bisa busuk batang, kita makanya pakai pemupukan yang berimbang ya. Kita pakai pupuk organik ya. Selama ini kita pakai ada guano, Pak yang juga kadang buat juga pupuk baru kan. Itu bisa kita tambahi setiap 6 bulan sekali Mas. Jadi kalau rekomendasinya Pak Wayan untuk warga Taniling TV sebisa mungkin harus organik ya. Organik ya. Karena memang itu bagus untuk pertumbuhan panelinya. Satu selain dari pertumbuhan paneli juga kita untuk ketahanan daripada umur paneli. Kalau kita pakai misalnya beberapa. Kalau pakai kimia gitu nanti gimana Pak? Biasanya sih bagus juga di awal, tapi kadang-kadang kan nanti terus ketergantungan kita. Siap. Ya. Kenapa nggak pakai yang murah ya hitungannya? Murah kan.
dalam proses berbudidaya, ketika kita petani dapat untung yang banyak, tentu kita harus tekan HPP, harga pokok produksi itu yang akan bisa kita meningkatkan untung daripada kita dengan cara organik. Kita dari alam untuk alam. Betul. Kan Ingat itu warga Taniling TV ya. Dari alam untuk alam. Siap. Tapi jangan teman-teman lupa bahwa tanam paneli itu adalah komoditi yang paling gampang, teman-teman. Dan menjanjikan ya. Satu menjanjikan, satu sisi kita tidak harus olah lahan terus setiap, paling kita rumputnya yang masih kecil dicabutin, pembersihan tapi ya. jangan yang sudah besar baru dicabut, nanti akarnya paneli ini terganggu. Oh, jangan gitu. kecil sudah dicabut, biar Jangan nutrisi. sampai dia besar. Tidak besar, ya. kalau dicabut nanti akarnya paneli terganggu. Itu bisa lihat akarnya paneli seperti ini, kan. Nah itu aja sebenarnya, sangat simpel, karena paneli ini adalah sejenis anggrek. Ibu-ibu, bapak-bapak yang senang anggrek, ngapain tanam anggrek? Tanam aja anggrek paneli. Satu dapat dapat buahnya kita jual. Ya. Sulurnya juga kita bisa jual. Paneli ini bukan buahnya saja kita jual, sulurnya juga kita bisa jual. Bahkan di tempat ini dengan 2 are ini, tanaman 400 pohon, kita sudah mulai dari proses awal pembuatan tempat ini, itu hasil 40 juta, sudah hampir sekitar berapa? 35 juta sudah kembali. Ini belum keluar buah. Ini baru sulur. Nanti kalau buahnya lagi, beda Mas. Iya, luar biasa ini. Saya jadi kehabisan kata-kata nih Pak. Iya. Jadi Bapak Wayan ini bikin greenhouse ini habis 40 juta. Iya. Dengan 400 Tanaman. tanaman. Ini luasnya sekitar 2 are. 2 are itu 200 meter persegi. Ya. Dengan waktu berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. Itu hanya jual sulurnya aja. Ya. Udah bisa balik modal untuk Untuk biaya pembuatannya, bibitnya kan. padahal belum dipanen ini. Belum Pak. dipanen. Nanti kalau ini berbuah, anggap saja misalnya kita satu tanaman itu menghasilkan 1 kilo. Ya. Apalagi bibit ini kan buahnya dahsyat sekali. Tadi Bisa sampai 1 tandan bisa 2 kilo. Nah kita ambil aja satu tanaman aja 1 kilo kan. Ya, 1 kilo berarti kan kalau 400 kan dapat 400 kilo. 400 kilo kalau harga sekarang corona 250.000, berarti kan kita dapat uang 100 juta Mas. 400 kilo ya. Kali 20, 250.000. Betul nggak? Coba kilo dihitung. kali 250.000 ya Pak. 100 juta Pak. Iya. Padahal Tertarik bikin nggak? ininya udah balik modal ya kan. Tertarik nggak? Saya jadi kepengen. Dan rawatnya pun tidak setiap hari. Paling kita setiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kita tambah POC, pupuk organik cair yang pertumbuhan, penambahan nutrisi untuk perangsang buah, untuk bagaimana kesegaran tanaman, gitu aja Mas. Perangsang buahnya pun juga harus organik. Ya, organik ya. Nah Pak Wayan tadi kan Pak Wayan cerita ini bikin greenhouse-nya 40 itu bangunannya aja ya. Total kita sama bibit saja semua ya, total, sudah total. Dan itu udah balik modal. Iya. Di itu. 2 tahun pertama Iya. ya. Kalau kita sekali tanam itu bisa sampai berapa tahun Pak? Itu tergantung dari perawatan tanaman. Kalau kita perawatnya bagus dengan organik, puluhan tahun bisa tanaman paneli. Anggap aja kita setelah masa 3 tahun lewat, itu kita setiap tahun anggap, tadi kan kita bicara satu tanaman 1 kilo. 400 tanaman kita dapat 400 kilo. Ya. Kita ambil aja setengahnya, 200 kilo aja setiap tahun. Ya. Kan sudah dapat 50 juta dengan lahan kita hanya 2 are. Ya. Ya. Belum nanti sulurnya juga. Iya, sulurnya ada juga, harganya ya, ya. Ada harganya. Sekarang aja kita bisanya 15.000 yang sulur-sulur yang besar. Yang besar-besar kayak tadi itu kan. Ya. Nah, oke. Saya ajak Mas untuk bagaimana proses kita bunga kita kawinkan dan juga beberapa buahnya. Mari saya ajak nanti ke yang ada buah dan bunganya Mas. Siap, Ya. siap.